Shalom, assalamualaikum, selamat malam bagi kita semua. Nah, di video kali ini kita akan melakukan konfigurasi 2 mikrotik dan 4 PC yang saling terkoneksi dengan internet dan bisa melakukan ping Google dan bisa ping website yang sudah ditentukan. Nah, di video kali ini perkenalkan dulu, nama saya Gegar Sadu Tatarigan dari Informatika dengan NIM 2511033, dan di sini saya mengerjakan tugas UTS dari matkul Jarkom Jaringan Komputer yang dibimbing oleh Pak Jumaidi Eskom Mkom. Nah, di sini sesuai dengan tugas yang diberikan WP. Kita akan membuat jaringan 2 layar, 2 tingkat, dengan 2 mikrotik dan juga 4 PC. Nah, di sini ada ketentuan yang harus kita ikuti dan juga hal-hal yang harus perlu kita perhatikan, dan topologinya seperti ini. Dan di sini nanti kita akan menggunakan NIM di masing-masing PC. Jadi, dan di sini sudah ditentukan berapa IP dari mikrotik RS menuju ke mikrotik RC. Oke, langsung saja kita ke konfigurasinya. Sebelumnya saya sudah mengunduh atau menginstal yang namanya aplikasi VirtualBox. VirtualBox ini fungsinya menjadi server dan juga untuk penyimpanan bagi GNS3. Ini dia barangnya. Nah, di sini nanti kita akan membuat topologinya sesuai dengan topologi yang diberikan Bapak itu. Nah, di sini saya sudah membuatkan script agar videonya lebih cepat dan lebih lancar. Saya sudah membuat script untuk konfigurasinya nanti. Dan sebelumnya saya sudah juga mencoba konfigurasi, tapi dan sudah bisa, dan ini semoga lebih lancar. Nah, langsung saja kita ke konfigurasinya. Pertama-tama kita membuat project. Kita buat project baru. Di sini saya namakan UTS sesuai dengan ketentuan bapaknya 251103. Di sini ada keterangan UTS dan juga NIM saya. Project already. Oke. Ini tadi sudah saya buatkan, nanti kita tinggal ganti aja. Nah, di sini projectnya sudah ada, jadi kita tinggal memasukkan perangkat-perangkat yang kita butuhkan. 2 mikrotik versi 7.20.2. Nah, di ketentuan dari bapaknya juga harus menggunakan versi 7. Dan juga di sini kalau kita memasukkan PC, di sini kita memilih servernya itu GNS3 FM yang ada di VirtualBox. Kenapa? Karena jaringan ini harus berada di dalam satu server. Semuanya berada dalam satu server. Nah, ini kita tinggal duplikat menjadi 4 buah seperti topologi yang diberikan dari classroom name. PC A, PC B, PC C, PC D, dan juga di sini RS, RC. Oke, kita ganti nama dari setiap ini PC.
PC A, oke, PC B, oke, PC C, oke, PC, oke, dan PC D. Di sini juga kita ganti namanya RS, kemudian di sini RC. Nah, jangan lupa kita juga akan menambahkan NAT atau cloudnya atau sumber internet. Ya, kalau di dunia nyata itu ISP atau sumber jaringan yang kita pakai. Nah, setelah itu kita hubungkan setiap perangkat melalui kabel. Dan di sini juga ini Ethernet 1 atau Ethernet 0, Ethernet 1, Ethernet 2, Ethernet 3 ini di Mikrotik terlihat mulai dari 0 sampai 3, tapi pada saat kita konfigurasi nantinya dia akan mulai dari Ethernet 1 sampai Ethernet 4. Baru di sini Ethernet 4 ke RC. Nah, oke. Nah, setelah kita melakukan instalasi atau pemasangan alat-alat, kita akan melakukan konfigurasi. Nah, sebelum melakukan konfigurasi, kita start dulu semua. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi dari atas ke bawah. Artinya dari RS dulu, kemudian baru ke RC, baru nanti ke PC sesuai dengan script yang sudah saya buatkan. Jadi di sini kita oke, langsung aja kita buka dulu tombol konfigurasinya dengan cara klik kanan lalu klik konsol. Nah, di sini dia seperti terminal pada Windows, dia akan memunculkan sama seperti terminal, tapi saya masih penasaran gimana caranya nanti Mikrotik ini bisa dikonfigurasi dengan Windows. Nanti kita cari tahu caranya, kita buat video selanjutnya. Kita masuk admin, terus passwordnya kosong. Nah, di sini kita klik N, terus Ctrl C. Nah, kita masuk. Yang pertama kita lakukan adalah mengganti nama dari Mikrotik tersebut, yaitu menggunakan perintah sistem identity set name dengan RS. Nah, di sini berbeda dengan kita kopas-kopas pada biasanya, pada umumnya. Di sini melakukan copy paste itu atau melakukan paste itu hanya cukup klik kanan. Nah, dia langsung tercopy, terpaste. Jadi tinggal klik enter dan namanya sudah menjadi RS. Ini. Nah, sudah menjadi RS. Kemudian kita lanjut melakukan konfigurasi. Di sini memberikan IP ke setiap interface. Jadi Ethernet 1 itu kan sudah dialiri internet. Baru kita akan memberikan Ethernet 2, 3 dan 4. Ethernet 2 itu untuk PC A, Ethernet 3 itu untuk PCB, dan Ethernet 4 ke Mikrotik RC. Nah, di sini ya sebenarnya tinggal kopas tadi awalnya aja cukup. Nah, di sini tinggal klik kanan langsung jalan. Baru lakukan lagi ke perintah selanjutnya, Ctrl C, baru pindah tabnya, klik kanan, baru kita atur IP interface ke RC, Ctrl C, lalu klik kanan. Nah, sesuai dengan ketentuan bapaknya 172.168.100.17. Di sini juga sudah
69 ya, 69 100.17/29. Nah, di konfigurasi RS kita masih perlu mengkonfigurasi agar internetnya jalan dengan cara perintah ini. Oh, ini mengaktifkan DNS. Di sini membuat NAT. Nah, langkah selanjutnya kita lakukan dulu mengaktifkan DNS pada mikrotik kita dengan cara IP DNS set server 8.8.8 allowing request. IP 8.8.8 ini adalah IP-nya Google yang akan kita gunakan nanti untuk men-search ini Shopee, Tokopedia, Blibli dan Lazada. Baru di sini selanjutnya kita membuat NAT internet. Ini fungsinya untuk mengalirkan internet atau tujuannya mengarahkan si mikrotik untuk mendapatkan internet itu. Lalu, nah di sini kita melakukan routing jaringan PC3 ke mikrotik ini. Nah, PC3 berada di bawah mikrotik RC. Nah, agar dia bisa terkoneksi ke RS, jadi si PC3 ini kita buat jalurnya atau rule-nya dari RS agar dia bisa juga internetnya nyampe ke PC3 dan juga PC4. Tinggal kita lakukan, tinggal kopas script yang sudah saya buat. Nah, ini agar RS mengetahui jaringan PC3 berada di belakang router OS ya. Seperti ini fungsinya guys. Oke, baru kita masuk ke RC. Mikrotik RC. Ini nggak ada yang ketinggalan kan? DNS oke. Kita lanjut ke konfigurasi mikrotik RC. Nah, kita masuk ke yang ini guys, RC. Kita masuk ke sini, baru klik kanan, baru klik konsol. Nah, di sini akan muncul lagi konfigurasinya. Ini yang pertama tadi RS, ini RC. Masuk dengan admin, terus login tanpa password, baru klik no, Ctrl C untuk menghindari pengisian password. Kurang lebih sama seperti konfigurasi RS. Jadi yang pertama kita lakukan itu yang mengganti namanya sesuai dengan ketentuan. Baru kita lanjut memberikan IP address ke setiap ether. Nah, di sini yang saya bilang tadi guys, di mikrotik tampilannya kita lihat tadi Ethernet 0, 1, 2. Sementara di konfigurasi kita harus dia itu mulai dari 1, tidak ada Ethernet 0. Jadi makanya di sini Ethernet 1 sama dengan Ethernet 0 di router. Makanya kita buat ini IP address dari CRS. Kita panggil masuk ke Ethernet 1. Padahal kalau kita lihat di mikrotik dia itu berada di Ethernet 0. Jadi mungkin untuk pembelajaran atau ya just information kepada teman-teman semuanya, bahwa ya saya juga baru tahu. Nah, lanjut lagi ke PC 4, dia berada di Ethernet 3. Nah, kopas, baru default router ke RS. Nah, di sini penting agar si RC ini tahu
kemana dia harus meminta internet atau mengarahkan si kemana harus minta jaringan. Nah, di sini gateway-nya ada 172, 169, 117, sama seperti yang kita konfigurasi di sini, IP yang ini. Lanjut, DNS. Kita buat DNS-nya supaya dia bisa ping Google dan kawan-kawan. Kemudian konfigurasi di PC. Konfigurasi di PC sama seperti konfigurasi di MikroTik, sama caranya dengan copy scriptnya yang sudah saya buat, lalu kita masuk ke tutorialnya, kita klik, baru klik kanan, baru klik konsol. Nah, dia samakan konfigurasinya seperti MikroTik. Baru di sini tanpa login, tanpa password, kita langsung copy dengan cara ya klik kanan di sini. Ya, melakukan check for duplicate address, baru selesai. Sama semuanya ke PC 2, PC 3, PC 4. Kita lakukan hal yang sama, lalu klik kanan, lalu klik konsol. Lalu kita lakukan hal sama, copy, paste, dan selesai. Kita lanjut lagi ke PC 3, kita konfigurasi PC 3 dengan cara yang sama, konsol, PC 3, PC C, nah, PC A, PC B, PC C. Oke, sudah. Telepon lagi ke PC 4 atau PC C, PC D. Klik kanan, konsol. Nah, di sini tinggal klik kanan, lalu tunggu sampai oke, selesai. Nah, di sini Oke. Di sini boleh kita melakukan testing jaringannya. Nah, testing jaringan yang pertama itu kita ping gateway-nya, yaitu 192.168.33.1. 33.1 ini pokoknya ketentuannya nah, di sini kita tes ini bisa melalui dari MikroTik, bisa juga langsung dari PC. Biar langsung kita mengetahui, jadi kita langsung tes dari PC dengan cara masuk ke PC A, salah satu PC-nya, baru lakukan ping terhadap si gateway ini. Si gateway kita lakukan ping, enter, dan dia akan, nah, di sini jalan dan terlihat sudah connect ke gateway. Lalu kita ping lagi kita tes internetnya melalui ping 8.8.8. Nah, di sini juga sudah jalan. Kita akan melakukan tes ping ke sesuai dengan ketentuannya. Di sini PCA shopee.co.id. Sudah juga saya. Oke, langsung aja kita ping Shopee ini kan
oh yeah, Shopee, ini jahil Shopee dot shopee.co.id. Google, Bing, Google, Canon, belajar.com, Bing, kepanggil ada yang ketinggalan aja. Tes internet, tes Google, testing jaringan. Oke, kita tes dulu dari routernya apakah sudah saling terhubung. Masuk, aduh, CLS sini kita ping. Oh ini IP sendiri ya, kita ping lagi si gateway. Oke, antar mikrotik sudah bisa saling berkomunikasi. Lalu ini hello remote. Oke, kita selidiki dulu ada yang salah. Oke. DHCP client friend. Oke, jaringan sudah jalan. Ping. Oke. Kita lakukan ping ke Google. Oke, sudah bisa juga. Seharusnya sama. Oke, bisa. Ping shopee.com.id. Oh bisa juga, tapi kenapa di PC belum connected? Oke. Kenapa ini coba? Nggak ada. Kok bisa ya?
ping berarti dari oke. Google oke. Shopee.com oke. Berarti ini kesini kita lakukan ping dulu terhadap gateway, bisa dia dapat IP 33.2 ping gateway bisa. Nah, kenapa di sini kita ketinggalan satu konfigurasi terhadap setiap PC? Jadi setiap PC itu juga harus diberi konfigurasi IP DNS 8.8. Oke, bentar. Dan juga PCB, enter, PCC. Nah, di sini setiap PC sudah bisa melakukan panggilan kepada Google Chrome. Nah, sudah kan? Sesuai ketentuan di sini PCA panggil shopee.co.id. Ping shopee.co.id. Oke, sudah berhasil. Lalu yang PCB melakukan ping terhadap tokopedia.com. Ping tokopedia.com. Time out. Tokopedia.com. Kenapa ping tokopedia.com? Nah, setelah saya baca-baca terhadap kenapa di sini tokopedia.com resolve 247.74.244.18. ternyata si Tokopedia ini membatasi atau melakukan ada firewall, membatasi ping, jadi kita tidak bisa ping. Tapi untuk membuktikannya, di sini kita sudah bisa ping yang namanya Google. Artinya internet di komputer ini sudah jalan, dan kenyataannya bisa juga melakukan ping, membuka website Tokopedia-nya, walaupun dalam ping dia tidak memberikan hasil atau tidak connect, tapi ini timeout, sebenarnya sudah jalan. Lanjut kita melakukan ke PCC.
ya, PCC. Di PCC kita membuka namanya blibli.com. blibli.com kita pantau. Sebelumnya kita ping Google dulu, ping 8. Setelah jalan kita ping lagi google.com. Oke, baru kita ping yang namanya blibli.com. Nah, di sini juga kelihatan sudah jalan. Lalu kita lanjut ke PCD, kita ping dulu 8.8, ping lagi google.com, baru kita ping Lazada. Oke, semuanya berhasil, semuanya bisa diping. Dan dari topologi ini hasil yang sudah kita buat, topologi ini sudah berjalan normal dan semuanya bisa terkoneksi. Ini bisa terkoneksi ke RC dan juga semuanya mendapat internet dan bisa memanggil setiap toko yang sudah ditentukan. Mungkin ini aja video tutorial atau UTS-nya. Saya ucapkan terima kasih. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Selamat malam. Shalom. Assalamualaikum.